Lu aja males pakai kerudung tuh. Tuh, dada lu kemana-mana tuh. Nyebar kemana-mana. Oi, gua reaksi jadi kagak. Kristen apa? Kagak ada yang marah. Jadi berbaktinya dari mana? Kosa kasih doang. Kagak usah beriman lu. Kagak usah beragama lu. Lu bisa untuk kosa kasih anjir. Terus gue ngeliat Kristen. Yang ditanya Komela apa, lu jawab apa anjir? Karena aku merasa bahwa kita harus membicarakan ini. Papa, dosanya di mana tuh anak? Manusia sudah terputus dengan Tuhan karena dosa Adam. Emang jahat kali ya emang. Nabi Adam kita difitnah terus sama si tai ini ya. Jadi gini tuh. Hidup saya yang baru, yang diselamatkan. Anyway, keselamatan pun beda ya. Di perspektif Kristen dengan Islam pun beda, lain, artikulasinya lain. Karena kan Islam berbicara tentang surga dan neraka ya, tapi kekristenan. Emang kekristenan keselamatan ya surga. Nah, asik nih. Kekristenan tidak ada pada artikulasi itu semata. Tapi keselamatan itu apa? Tapi kan kalau selamat berarti masuk surga kan? Iya, masuk surga itu menjadi bagiannya. Tetapi keselamatan itu tidak sama dengan masuk surga semata-mata. Tapi apa? Keselamatan itu adalah tentang hidup yang kembali kepada desainnya Tuhan. Jadi kekristenan itu percaya melihat bahwa narasi Adam dan Hawa yang jatuh dalam dosa itu adalah realitas. Realitas ya. Gue nggak ngomong historikal. Oke. Gue nggak ngomong sesemata historikal ya, tapi realitas. Realitas apa? Realitas keberadaan manusia yang hatinya itu ada di dalam dosa. Jadi berarti itu kok Andre melihatnya secara metaforis? Gue melihatnya sebagai itu kisah Adam dan Hawa itu kisah keberadaan kita. Keberadaan kita yang sebenarnya hatinya penuh dengan dosa. Bedanya dengan Islam kan, Islam melihat manusia itu lahir dengan fitrah. Betul ya? Kertas putih. Kalau kita mengikuti logika daripada Antung, Andre Tang Tarangtung, ngadi-ngadi emang nih orang. Anak bayi yang lahir itu udah berdosa. Jadi yang disalahin tuh Nabi Adam. Itu gimana cara pikirnya? Ketika lu dapat berpikir bahwa esen itu tidak bisa diwariskan. Arti esen tau nggak gimana? Kita punya sifat. Sifat itu nggak bisa diwariskan. Contoh, rasa sakit perut bisa nggak kita wariskan kepada orang biar orang juga ikut merasakan rasa sakit perutnya kita? Nggak bisa karena itu esen. Sama seperti dosa. Emang bentuk dosa itu gimana? Bisa nggak diwujudin bentuk dosa itu gimana? Ketika tidak bisa diwujudkan, lalu bagaimana ini bisa diwariskan? Itu secara logika. Yang bisa diwariskan itu ketika sudah berbentuk hakikat ataupun berbentuk zat. Misalnya saya wariskan HP, bisa. Tapi saya mewariskan padat yang ada pada HP kepada Anda, nggak bisa. Tapi kalau HP-nya yang diwariskan, bisa. Jadi segala sesuatu yang berbentuk, ya, yang menjadi hakikat ataupun menjadi pribadi, itu bisa diwariskan. Tapi esen tidak bisa diwariskan. Tapi kenapa ketika Anda memeluk kekristenan, Anda mengabaikan yang namanya logika Anda sendiri, mengabaikan apa ketentuan daripada logika Anda sendiri. Secara tidak langsung teman-teman, dia ingin mengatakan semua manusia ini berdosa. Sebenarnya manusia ini nggak berdosa, cuma salah Nabi Adam. Emang jahat kali mulut mereka ya. Kenapa jahat kali mulut mereka? Di dalam kitab mereka itu segala rasul difitnah sampai Nabi Adam, sampai ke akarnya tuh teman-teman. Ini emang wak-wak sayur, emang lagi gibah nih. Siapa yang digibah ya? Para rasul kita. Nabi Adam jadi puncak utama orang yang melakukan dosa sehingga kita berdosa karena Nabi Adam. Itu emang gak ada otak, gak ada otak nih, gak ada otak. Kenapa gak ada otak? Itu disalahin Nabi Adam ya tuh. Gara-gara Nabi Adam makan buah pengetahuan, dia bikin dosa. Itulah yang membuat kita ini lahir berdosa. Lahir berdosa, anak-anak, mak, cucu, dosanya di mana? Mama, papa, dosanya di mana tuh anak? Wah sembarangan. Kalian mau nggak? Misalnya kalian yang Kristen nih, kalian kalau lahir berdosa. Kalau di Islam mengajarkan apa? Setiap bayi yang lahir itu fitrah, tidak membawa dosa apapun. Akan tapi yang membuat dia berdosa yaitu pengajaran daripada orang tua dan nanti adalah pemilihan daripada pribadinya terhadap baik dan buruk. Misalnya, dosa pertama yang akan digapai oleh seorang anak, ya, tahu nggak apa? Ketika dia kemudian balik, sempurna akalnya, yaitu saat dia menyembah selain Allah. Itu dosa dia pertama. Karena apa? Mengikuti daripada orang tuanya.
Lalu dosa kedua yang dia lakukan ketika dia diberitahukan tentang kebenaran yang itu berkesesuaian dengan akalnya. Dia tolak akal, dia lebih pilih dogma. Itu yang sering dilakukan oleh kekristenan. Bahwa Tuhan harus beginilah, Tuhan harus begitulah, Tuhan nanggung dosa lah, Tuhan inilah, Tuhan matilah, obat dari kesalahan bunuh anak orang lah, dan segalanya. Itu obat daripada kesalahan daripada pihak kekristenan yang itu tidak bisa dikonfirmasi oleh logika, teman-teman. Karena yang dikonfirmasi logika nih ya, logika waras ya, bukan logika monyet ya. Kalau logika waras, lu bersalah, lu minta maaf. Bukan lu bersalah, lu bunuh anak orang, itu kagak ada itu. Seumur hidup kagak ada. Monyet aja nggak paham kalau kita bilang kayak gitu ya. Jangan kan monyet, kucing. Coba lu ngomong sama kucing, apa nggak berak atau kucing? Terus nggak ada orang gila yang ngomong bayi baru lahir, wah, dosa lu. Lah, kenapa kalau bayinya ngomong, paman, kenapa aku berdosa? Ya dosa lu. Kenapa? Adam udah berdosa, karena dia dosa makanya lu dosa tuh. Nah, ini logika macam apa ini? Anak-anak baru lahir udah bawa dosa. Sekarang gini teman-teman ya, ini analogi yang paling mudah. Andaikan kita punya penyakit yang diagnosa oleh dokter, kalau seandainya kamu nanti melahirkan, anakmu bakal cacat, anakmu hidungnya bakal pindah dan segalanya lah akan mewarisi penyakitmu. Kita aja yang orang tua berpikir, tahu nggak apa? Aku nggak mungkin beranak, kasihan anak aku nanti. Ini kalau kita ikut logika Andri Tunggal, kalau Adam bersalah, terus ngapain dia ngelahirin keturunan? Wah, daripada gua lahirin orang yang nanti berdosa, ngapain gua ngelahirin? Mending gua hidup sendiri, mati dalam keadaan menembus dosa gua sendiri, minta maaf kepada Tuhan. Terus berarti Adam adalah puncak orang yang melahirkan pendosa-pendosa. Emang gua cabein mulut lu ya Andre ya. Lalu sistem dosa ini terjadi, tahu nggak? Karena penamaan daripada baik dan buruk. Ketika manusia dapat membedakan mana interpretasi yang dinamakan baik dan interpretasi yang dinamakan buruk. Andai kan tidak ada interpretasi seperti itu, maka semuanya menjadi aman-aman saja. Ketika kita diberikan akal itu menjadi alat banding. Kita tahu, oh ini baik dan ini buruk. Misalnya contoh kata-kata membunuh bisa dikatakan menjadi buruk ya karena ada orang yang menilai buruk. Kalau seandainya nggak ada orang yang menilai buruk, bunuh itu menjadi hal yang biasa. Contoh dalam dunia hewan, ketika singa memakan rusa, apakah mereka akan mengira bahwa singa itu berlaku buruk? Tidak, karena itu tidak terstigma di alam mereka bahwa itu adalah buruk. Begitu juga dengan dosa. Dosa ini terjadi bukan karena rentanitas manusia melakukan dosa, bukan, karena ada stigma bahwa itu buruk. Dari mana kita tahu stigma bahwa itu buruk? Ya daripada pemberitahuan daripada keilahian bahwa dilarang membunuh. Karena ada kata dilarang membunuhlah untuk menjadi satu acuan pikiran bahwa membunuh itu dilarang oleh Tuhan. Karena kata-kata dilaranglah bahwa ini adalah keburukan, maka itu adalah dosa. Lalu bayi yang lahir tiba-tiba lahir di dunia, wah, dosa aja tuh anaknya, dia cuma datang minta cucu, udah doca dia ya, udah doca aja dia tuh anaknya. Andri Tunggal. Lu sebenarnya pinter, cuma bodoh karena lu beragama. Itu aneh. Jadi kebenaran sejati itu di akal, bukan diada-adakan. Oke, kita lanjut ya. Tabula rasa. Tabula rasa. Tetapi kekristenan melihat orang itu lahir dengan keadaan punya kecenderungan dosa. Ya, ini akan berbeda artikulasinya dengan artikulasi dosa waris yang dipahami banyak orang pada umumnya. Dosa waris yang kita pahami itu adalah maksudnya kita tuh punya natur dosa. Natur dosa itu anak kecil itu kita nggak usah ngajarin dosa, dia akan bisa berdosa. Kita nggak usah ngajarin bohong, dia akan bisa bohong sendiri. Dia punya kecenderungan untuk berdosa. Kecenderungan berdosa, dan itu adalah kisah Adam dan Hawa itu. Jadi keberdosaan kita itu akan membuat kita sadar betul bahwa kita dengan segala perbuatan baik kita tidak akan pernah melayakkan kita untuk bisa benar. Karena manusia bisa mengkompensasi natur berdosanya dengan berbuat baik. Makanya kan ada kasus orang itu bersedekahnya 100 juta padahal korupnya 1 T misalnya, right? Tapi hukum agama, orang bisa menciptakan artikulasi hukum agamanya gitu kan. Oh ya, lu bikin ini berarti lu udah punya pahala. Tapi kekristenan tidak mau lihat itu. Kekristenan melihatnya sampai pada titik hati yang paling dalam. Pinter banget nih orang ngesatir ya, tahu nggak kalian? Ini dia secara tidak langsung ingin fitnah hadis Rasulullah ya. Apa dikatakan dalam hadis Rasulullah? As-sadaqatu tadfa'ul bala, kan ada itu as-sadaqatu tadfa'ul bala. Kalau kita bersedekah diampunkan dosa dan segalanya. Jadi kalau dia mau bilang kita nggak segabrul orang Muslim. Kenapa? Kalau bagi orang Muslim, kalau kita korupsi 100 T ya, kita sedekah 1 M ya itu bisa menghapuskan dosa.
Nah, ini emang pinter banget ngesatir ini orang ya. Nah, gue pecahin piring pala. Gue pecahin piring pala lu ya. Di dalam Muslim itu menggambarkan segala sesuatu yang bersifat kegemaran. Kalau seandainya itu siksaan, namanya istiqa, agar kita takut. Contoh gini teman-teman, ada satu hadis Nabi dalam kitab Syarah Ibnu Aqil, siapapun yang dia mengazankan, berazan selama 7 hari 7 malam, ya, dalam 5 waktu sholatnya dia azan, maka diampunkan dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Berarti kita nggak usah sholat lagi setelah itu ya, gitu maksudnya, gitu. Itu kalau kita ikuti daripada logika Andre Tunggal. Ini secara tidak langsung dia ingin mencoba memfitnah hadis Rasul. Bentar, ini mukanya lagi seru nih, kita screenshot dulu ya. Oke. Jadi dia mencoba ingin memfitnah hadis Rasul. Padahal itu hadis sifatnya lil istibak, agar kita berlomba-lomba melakukannya, bukan daripada hakikat sebenarnya. Karena hakikat masuk surganya orang, diampuninya orang, yaitu daripada keinginan Allah untuk mengampunkan, daripada keinginan Allah ingin mewujudkan bahwa ini hamba yang diridhokan, bukan daripada setiap amalnya. Di dalam Islam masuk surga itu bukan karena amal, tapi karena Allah mencintai kepada kamu. Karena kamu, apapun yang kamu lakukan di dalam muka bumi ini semata-mata karena mencintai Allah. Karena cintanya Allah, Allah berikan bonus daripada cintanya, yaitu surga. Sekarang daripada agamanya Andre tang tung tung turung tung, dia bilang gini, dosa waris itu anak-anak dia lahir udah punya natur dosa. Arti punya natur dosa, itu anak udah rentan tanpa kita ajarin berbohong, nanti dia akan berbohong. Oke? Itu anak nanti suatu saat pasti bakal melakukan kesalahan. Makanya Yesus datang untuk mendamaikan relasi di antara manusia dengan Tuhan. Oke. Masalahnya Yesus nebus dosa biar natur dosa itu hilang. Sekarang gini teman-teman, setelah Yesus nebus dosa, masih ada nggak orang berbuat kesalahan? Masih banyak, bejibun. Kecuali kamu boleh bilang manusia itu ketika lahir punya natur berdosa, berbohong, membunuh dan segalanya. Yesus datang menebus semua natur tersebut. Apa yang terjadi di tahun 2025? Nggak ada lagi yang membunuh, nggak ada lagi yang mencuri, nggak ada lagi yang buruk. Oke, itu benar. Ini kagak ada impactnya. Gimana kagak ada impactnya? Katanya punya natur berdosa, rentan berdosa, kecenderungan berdosa. Dosanya masih ada sampai sekarang. Itu Kristen-Kristen misalnya, Pak Pastor itu, Pak Pendeta memperkosa biarawati itu. Itu lu mau bilang naturnya udah ditebus tuh. Nah, mereka aman karena natur dosanya udah ditebus itu. Di mana otak lu? Ada aja kegabruan daripada Andre Tunggal. Lu ingin mencoba mensatir hadis Nabi. Dalam hadis Nabi itu sifatnya istibak, agar kamu gemar melakukannya. Karena bukan semata-mata pengampunan dosa. Pengampunan dosa itu efeknya. Dengan kamu melakukan pertaubatan dan segala amal hanya karena mengharap ridha Allah, maka karena Allah ridho, dosa terampuni. Gitu Andre tang tarang tung. Kami logik aja gitu. Orang yang bersedekah 100 juta karena korupsi misalnya 1 T. Benar terus. Sedekahmu tidak berarti di hadapan Tuhan. Nah, itu maksudnya. Jadi maksudnya jadi keselamatan itu apa? Keselamatan itu adalah ketika dosa itu terjadi pada Adam dan Hawa, mereka kan keluar dari Taman Eden. Keluar dari Taman Eden itu. Tahu nggak kalian coba perhatiin deh teman-teman, perhatiin. Dia bilang gini, di dalam kekristenan, kalau dia bandar sabu, dia punya uang 1 T, dia sedekahin 3M, di hadapan Tuhannya Kristen itu tidak berlaku. Emang di depan Tuhannya Islam berlaku? Kagak Andre, kagak Andre, jangan lu fitnah kayak gitu Andre, kagak. Islam itu meninjau sumber. Kayak contoh kita bangun usaha, kalau kita bangun usaha daripada uang haram, maka apa yang dihasilkan daripada usaha itu haram semua dan tidak sah jual beli karena hal itu haram. Apa yang kamu makan ya haram semua. Sama juga dengan bersedekah dengan uang haram, maka sifat daripada sedekahnya saja sudah tidak sah. Pahala yang didapat apakah berpahala? Ya juga tidak. Simple Dre. Jadi jangan coba fitnah kalau nggak punya ilmu lu. Jangan coba satir. Kumaila oke, dia orang bego nggak sempat mikir buat satiran lu. Kalau gua bisa, gua tahu apa yang lu satir. Itu artinya konsekuensi logis dari mereka yang memberontak terhadap Tuhan. Kekristenan melihat manusia di Taman Eden itu sebagai harmoni. Manusia itu diciptakan harusnya harmoni sama Tuhan. Harmoni means lu hidup berdasarkan apa yang menjadi value-nya Tuhan. Hati lu dekat dengan Tuhan. Tapi ketika berdosa itu berarti kan memberontak. Ya kan? Artinya this is not your place bro, gitu kan? And pada dasarnya kekristenan melihat dosa itu adalah karena manusia mencintai dirinya sendiri. Karena egois. Manusia mau hidup buat dirinya sendiri.
Dia mau mendefinisikan bahkan apa yang benar buat dirinya sendiri. Nah, keselamatan itu, kalau itu ada, jadi ketika manusia keluar dari Tuhan, terpisah dari Tuhan, itu kematian. Itu kematian kekal. Yang nanti realitas yang dihadapi orang Kristen hari ini adalah one day, waktu judgment day, manusia yang menolak Tuhan, dia akan mati kekal. Itu makna keselamatan. Itu kematian kekal. Dia ngomong apa? Dia ngomong apa? Dia bilang gini, manusia sudah terputus dengan Tuhan karena dosa Adam. Emang jahil ya emang. Nabi Adam kita difitnah terus sama si tai ini ya. Jadi gini tuh. Oke, jadi itu mati kekal ketika manusia berpisah dari Tuhan. Siapa Tuhan menurut mereka? Yesus. Oke, dia berpisah nih. Yesus nebus dosa. Dosa yang ditebus Yesus apa? Seluruh manusia, termasuk saya, termasuk kami yang Muslim. Oke. Berarti untuk mengekatkan hubungan antara Tuhan dengan manusia. Oke. Setelah Yesus tebus dosa, kenapa Islam masih ada, Buddha dan Hindu masih ada? Ya, kenapa masih ada orang yang mengingkari Yesus? Kenapa masih ada orang yang Buddha? Kenapa masih ada orang yang Hindu yang nggak beriman kepada Yesus Tuhan? Di mana hubungan erat yang akan ditebus? Di mana hubungan erat yang kemudian akan dikunci? Lu mau bilang itu anak dibunuh dengan sia-sia di atas tiang salib? Lu mau ngomong apa? Isinya doktrin aja, kagak ada mikir-mikir. Mikir-mikir, cok, sekali aja, cok. Sekali aja, cok. Mikir sekali ya seumur hidup sekali. Keselamatan itu adalah, lu boleh ngomong gini setelah ditebus dosa Yesus, gua mau Hindu, gua kagak bisa. Karena udah ditebus dosa nih. Udah ditebus hubungan gua yang mati kekal. Jadi gua mau nyembah yang lain, aku nggak bisa. Aku harus nyembah Yesus. Karena udah ditebus tadi. Konsekuensinya udah ditebus, yang namanya ketidakterikatan dengan Tuhan, berpisah, mati kekal, akhirnya hidup selamanya dalam diri Yesus Kristus. Tup, bersatu lagi. Lah orang pada nyembah selain Yesus, kagak percaya anak orang jadi Tuhan. Bahkan di dalam Al-Quran lebih parah cara bilangnya. Bentar lagi gue kasih nampak ya. Dimana kaum kafir Quraisy saja menganggap Yesus itu sebagai berhala. Kaum kafir Quraisy bukan orang Islam. Mana buktinya? Ada. Bentar lagi kita kasih nampak ya teman-teman. Waktu kamu rekonsiliasi dengan Tuhan. Rekonsiliasinya melalui apa? Yesus. Itu cara memahami keselamatan. Which is sebenarnya waktu ini terlalu dikit untuk membahas tentang itu lebih dalam. Karena sebenarnya topik kita bukan tentang itu, saudara. Karena topik kita bagian gibah donditan, ya kan, saudara? Benar. Kalau misalnya kok Andre masuk Islam, orang akan Jangan Kumela, woi jangan orang-orang kayak Andri Tunggal jangan masuk Islam, jangan, kok bisa jangan, bahaya. Di Islam itu butuh akal yang logik, bukan si pemfitnah, bukan wak-wak sayur yang suka fitnah-fitnah Rasul. Dia masuk Islam itu fitnah Nabi Adam mau loh. Rasul aja difitnah, nggak luput daripada mulut dia untuk memfitnah Rasul. Wah, gua berdosa karena apa nih? Karena dosanya Adam tuh difitnah. Nabi Adam difitnah everyday. Kalau masuk Islam apa enggak anak Bu RT, anak Pak RT difitnah 28 jam sama dia? Jangan, nggak bisa. Jangan. Biarin aja di situ, ya. Atau nggak usah orang deh, aku akan berekspektasi Ko Andre pakai kerudung, nggak bercanda. Jadi aku harus ganti kelamin gitu. Aku akan berekspektasi Ko Andre misalnya sholat, puasa, yang kelihatan sama aku ya. Kumela, lu mikir apa? Kalau Andre Tunggal masuk Islam, lu berekspektasi dia pakai kerudung. Lu aja males pakai kerudung tuh. Tuh, dadak lu kemana-mana tuh, nyebar kemana-mana. Oi, gua reaksi jadi kagak fokus anjim. Islam apa lo? Puasa nggak kelihatan sih sebenarnya. Sholat dulu deh. Kalau misalnya aku masuk Kristen, yang akan Ko Andre ekspektasikan dari aku apa? Perubahan hati. Tapi itu juga nggak kelihatan. Perubahan hati ini emang tai kucing nih orang. Jadi ibaratnya kalau kalian nggak Kristen kalian jahat. Kalau dengan Kristen kalian kosah kasih. Lu tahu nggak? Misalnya kayak contoh Kristen yang menganiaya. Contoh gini kita bilang. Study case seluruh dunia ini. Ada nggak Kristen yang suka menganiaya orang dan menzalimi orang? Ada. Perubahan sikap. Apanya? Lu bisa bilang itu setiap yang Kristen kagak ada yang jahat. Kagak ada pastor yang memperkosa biarawati. Kagak ada yang namanya pendeta-pendeta di Vatikan itu terjerat kasus yang dicatat oleh UNESCO ya. Sama UNICEF juga termasuk pelecehan seksual. Kagak ada itu, kagak ada berita-berita kayak gitu tuh. Ini kan bacot ya. Emang gak kelihatan. Tapi perubahan hati yang dihidupi itu akan kelihatan akhirnya dari buahnya. Makanya kekristenan itu mengajarkan bahwa
Kamu tahu dari mana orang ini hidupnya itu benar atau enggak? Ya dari buahnya. Dari buahnya itu apakah kelihatan bahwa dia menghidupi apa yang dia yakini atau tidak? Menghidupi imannya dia atau tidak? Gitu. Kalau Itu ajaran setiap agama kalian Andre Tunggal, nggak di Kristen aja. Lu kagak usah beragama, lu juga bisa jadi baik. Jadi baik ini hal yang bullshit ya daripada kekristenan. Kenapa kita bilang hal yang bullshit, teman-teman? Kalian nggak punya Tuhan nih, kalian bisa nggak jadi orang baik? Bisa nggak jadi orang yang paling menyayangi binatang, menyayangi lembu, ya? Menyayangi anak-anak, menyayangi siapapun tanpa bertuhan? Bisa nggak? Bisa. Ngapain harus Kristen, coy? Ini bullshit ini. Ini namanya ngejual sesuatu yang gak laku nih. misalnya aku akan ngerasa Ko Andre masuk Islam dengan sungguh-sungguh kalau tambah lagi Ko Andre udah nggak makan babi, Ko Andre nggak minum alkohol, ya dan hal-hal yang merupakan syarat-syarat syariat lainnya gitu. Nah ini pintar nih Kumela bilang. Kalau Andre impactnya kalau seandainya dia Islam, lu paling kurang lu ngikut Yesus, ngikut Elohim dan ngikut Musa. Apa? Yesaya 66:17, Elohim membenci yang makan babi dan binatang jijik seperti tikus. Dan juga Elohim mengatakan mereka semua akan kulenyapkan, kan benci. Setidaknya kalau lu masuk Islam, lu adalah menjadi orang yang gak dibenci Elohim. Di mana yang tak dibenci Elohim? Ya lu gak akan makan babi. Yesus tidak makan, Musa tidak makan, Elohim tidak makan. Terus lu gak bisa minum alkohol. Nah di mana itu telah diharamkan ya. Dah diharamkan, kecuali di kitab lu tuh mau fitnah, mabok-mabokan dan semuanya terserah lu dah, ya kan? Setidaknya perubahan baik itu bisa dilihat daripada diri lu yang mencoba mengikuti Yesus. Di mana Yesus percaya Tuhan itu tidak Itu kan kelihatan ya, Musa maksudnya kita juga bisa tahu. Musa juga percaya bahwa Tuhan itu tidak kelihatan dan Elohim juga mengajarkan dirinya nggak kelihatan. Setidaknya lu kembali kepada ajaran Musa, ajaran Yesus, ajaran Elohim. Bukan ajaran daripada konsili bapak-bapak pendeta yang Tuhan dipilih secara pilkada di dalam rapat konsili, coy. Iya, kalau perubahan kita masuk Kristen apa kira-kira? Kalau misalnya cuma, aku nggak bilang cuma sih, ini sesuatu yang istimewa. Kalau misalnya perubahannya adalah di hati dan manifestasi hati yang baik adalah perbuatan yang baik, itu kan nggak harus masuk Kristen jadinya dong. Benar. Nah ini Kumaila ini kena nyerang Andre Tunggal, udah pinter nih. Ini Kumaila nih, hari ini kita teman Kumaila, pintar cara lu berpikir ya, logik juga, kritis ya. Tuh mampus lu Andre Tunggal. Tanpa harus Kristen, kayaknya kita masih bisa jadi baik deh. Benar, cocok. Maksudnya jadi tidak partikular gitu loh. Makanya kita percaya dalam kekristenan bahwa ada satu hal yang perlu kita jawab dulu. Kebaikan menurut standar dunia, apakah akan benar-benar baik? Itu dulu pertanyaannya. Kebaikan menurut standar dunia apakah akan benar-benar baik? Emang ada kebaikan standar kekristenan? Kebaikan standar kekristenan gimana? Demi dosa lu bunuh anak orang, gantung anak orang maksudnya lo? Apa gimana sih? Yakin ada orang yang tidak perlu mengenal Yesus, dia bisa baik. Iya. Aku setuju. Betul. Bahkan bukan tidak mengenal Yesus, agama lain pun bisa baik. Oke. Aku setuju banget. Nah, Tapi mereka yang selamat nggak? aku pertanyakan adalah apakah dia benar-benar baik pada esensi baik itu sendiri? Ada orang yang kelihatan baik, tapi dia sebenarnya baik. Kenapa dia baik? Karena dia memang baikkah? Aku nggak pernah tahu. Aku tidak pernah yakin itu. Karena aku adalah orang yang cenderung punya pesimistik, ya, rasa pesimis terhadap kebaikan manusia. Karena kebaikan manusia itu bisa berbagai macam motivasinya. Motivasi karena dia mau dilihat baik. Ada orang baik karena mau dilihat baik, benar nggak Mel? Iya. Itu artinya penerimaan. Bagiku itu tidak baik. Dan ketika ternyata perbuatan baiknya tidak dilihat baik, dia balik lagi jahat supaya dilihat baik. Ada itu. Oke. Dia mau bilang gini, ada orang melakukan kebaikan semata-mata hanya ingin dilihat, maka itu tidak baik. Maksudnya lu mau bilang bahwa Kristen nggak ada yang kayak gitu? Saat melakukan baik, nggak ada yang mau dipandang baik, nggak ada Kristen yang sombong melakukan kebaikan hanya ingin dipuji. Lu mau bilang apa? Andre? Lu mau bilang kayak gitu? Orang Kristen banyak yang kayak gitu. Ada Kristen-Kristen yang sifatnya itu pencitraan doang, ada. Dia Kristen melakukan kebaikan demi dilihat orang. Lu mau bilang bahwa yang kayak gitu nggak ada di kekristenan? Wah, bacot banget nih orang ya. Nah, kekristenan itu benar-benar masuk sampai pada sisi paling itu, Mel. Dan kita tuh akhirnya rely kebaikan kita pada Kristus. Kristus apa? Di kekristenan juga ada orang yang berbuat baik karena ingin dipandang baik. Ada.
Tapi dalam setiap agama mengekang kalau buat baik harus ikhlas. Di Islam mengajarkan dengan sifat ikhlas. Di kalian mengajarkan tentang apa gue juga kagak tahu. Ya, bahwa kalau melakukan kebaikan harus ikhlas. Kalau seandainya melakukan karena mengharapkan dipuji dan sekalian, itu jangan. Semua agama kali mengajarkan hal tersebut. Jangan pencitraan, lakukanlah dengan keinginan dan kepasrahan dan keikhlasan. Mau bilang di Kristen doang, lu ngejual sesuatu yang orang udah punya maksudnya. Bang belilah korek ini. Kita punya korek 20 biji di rumah. Ngapain kita beli korek lagi, guys? Dia ngejual Kristen kepada sesuatu yang setiap manusia punya. Kagak laku coy, kagak laku. Kita berbuat baik karena kita telah mendapatkan kebaikan. Makanya kita menjadi baik. Nah, kalau misalnya kamu tanya, berarti mereka yang benar-benar baik ini gimana? Kalau misalnya katakanlah ada orang yang benar-benar baik. Misalnya dia baik, dia baik seperti Kristus, tapi dia tidak mengenal Kristus. Itu dia selamat enggak? Nah, aku baca satu ayat ya. Apabila bangsa-bangsa lain, ini Roma pasal 2 ayat 14, 15, 16. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat, oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis dalam hati mereka. Dan suara hati mereka turut bersaksi dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Simpulkan sendiri. Aku akan terbatas untuk menjelaskan ini lebih lanjut. Simpulkan sendiri, mbahmu. Yang Kumaila tanya kagak kejawab, anjir. Kalau orang melakukan kebaikan tapi dia nggak nyembah Yesus, lalu kebaikannya apa? Yang lu baca apa? Taurat dalam hati di atas nama Kristus Yesus. Emang oten emang semua kayak gini ya? Nggak di debat, nggak di reaction, nggak kita nonton videonya, isinya putar sampai ke Jawa Barat anjir, jauh banget lu mutar, woi. Stres gue ngelihat Kristen. Yang ditanya Kumaila apa, lu jawab apa anjir? Karena aku merasa bahwa kita harus membicarakan ini pada topik keselamatan yang menurutku juga di satu sisi bagi sebagian orang yang cuma menghafal doktrin Kristen akan mungkin sedikit terbelalak dengan itu. Tapi aku apa jawabannya apa anjir? Wah, jawaban. Meyakini bahwa Kristus itu adalah perwujudan dari Allah sendiri yang nggak ada urusan kemudian, sama Kristus wujud Allah kagak ada urusan. Yang Kumaila tanya anak gue pelintir ini kepalanya, gue puter ya palek lo ya. Yang Kumaila tanya ya, kalau orang melakukan kebaikan baik banget, nggak pernah bahkan melakukan kejahatan, emang hidupnya kayak malaikat, wah luar biasa kan. Tapi dia nggak nyembah Yesus, itu gimana itu? Ateis dia, gimana? Itu yang ditanya, lu ngapain perwujudan Allah Yesus? Lu ngajarin gereja lo? Menolong kita untuk melihat bagaimana seharusnya aku menghidupi hidupku yang benar, yang berkenan di hadapan Tuhan. Menolong kita menghidupi hidupku yang kekal. Oke, orang nggak percaya Yesus, dia hidup dengan benar. Di mana pengaruh Yesusnya? Dia nggak percaya Yesus, nggak pernah baca Bible, nggak mau dia. Terus dia nggak mau bertuhan, dia hidup baik. Mana Yesus yang lu jual itu? Dari mana dia tahu Yesus? Dari mana tahu bahwa ini yang diajarkan Yesus? Dan dia nggak percaya Yesus. Lu ngomong apa? Keselamatan itu adalah menghidupi keselamatan. Itu kekristenan. Iya, lu ngomong apa? Suka lu dah. Keselamatan itu bukan nanti waktu di akhirat masuk surga, bukan. Keselamatan itu adalah bagaimana aku menghidupi hidup yang berarti, bermakna dan indah. Justru orientasinya dunia ya, maksudnya bukan duniawi, orientasinya tuh kehidupan kita di dunia gitu. Cara kita hidup di dunia lebih tepat. Itu menjadi bagiannya karena orientasinya itu adalah bagaimana aku membuat hatiku indah. Membuat hati indah apa anjir? Orang jadi baik itu dengan mudah tanpa harus beriman kepada Yesus. Lu ngejual sesuatu orang yang udah punya, Andre tangtung. Gue udah punya kipas angin. Nah, Mas jangan lupa beli kipas angin ya. Gue udah punya kipas angin 18 di rumah. Dan lu ngejual ke gue lagi kipas angin yang lu punya. Buat apa? Gue udah punya. Seperti ciptaannya Tuhan, seperti yang Tuhan mau. Bagaimana aku membuat hatiku harmoni, damai sejahtera, shalom sama Tuhan. Apa gini-gini coy?
Apa gini-gini? Harmoni apa? Kebaikan tanpa harus bertuhan juga bisa kali setiap manusia. Lu harmoni apa? Kebanyakan nonton apa lu nih ya? Kebanyakan nonton drakor lu. Kalau misalnya anggap aku masuk Kristen terus aku nggak berubah apa-apa, maksudnya aku nggak kelihatan berubah apa-apa, itu nggak ada masalah ya? Depends, maksudnya nggak berubah apa-apa kalau dulu adalah misalnya pencuri, tetap jadi pencuri. Dan aku yang sekarang nih, misalnya, tapi aku tidak menunjukkan apa ya? Pakai kalung salib. Iya, misalnya aku nggak menunjukkan nuansa kekristenan apapun. Nggak masalah. Aku nggak tahu ibadahnya apa sih yang rajin. Misalnya kan kalau di Islam kan rajin sholat, baca Quran gitu. Nah, jadi gini, ketika Di Kristen nggak ada Komela, nggak usah lu tanya. Kagak ada yang haram di Kristen. Kalau kursi bisa dimasak, mereka boleh makan kursi itu. Babi aja yang dibenci Elohim mereka makan kok. Buaya apalagi, ya kan? kamu menjadi seorang Kristen, Nggak ada panutan. Kalau kita ada sami'na wa ta'ana, dilihat daripada ketaatan, dilihat daripada ketakwaan. Bagaimana arti takwa itu? Tunduk dan patuh. Adanya perintah, berarti adanya impact bahwa kita harus melakukan. Adanya larangan, adanya impact kita harus menjauhkan. Baru nanti bisa dinilai, oh ini hamba yang berbakti. Kristen apa? Kagak ada yang haram. Jadi berbaktinya dari mana? Kosa kasih doang. Kagak usah beriman lu, kagak usah beragama lu. Lu bisa untuk kosa kasih anjir. maka kamu tuh akan tertarik pada hal-hal yang memang membawa kamu lebih dekat bertumbuh mengasihi Tuhan. Oke? Maka ketika kamu menjadi Kristen, kamu akan makin tertarik untuk misalnya mencari kebenaran. Kamu merenungkan kebenaran, mengubah hidupmu menjadi lebih dekat dengan Tuhan. Nyari kebenaran ya, nyari kebenaran ya, dikasih tahu kebenaran apa yang ada dalam kitab lu, kejang-kejang lo. Kodondi ngasih tahu kebenaran tuh dalam kitab lu, kejang-kejang lu kan. Kebenaran apa? Dikasih kebenaran lu kabur dari kebenaran tersebut. Allah sebutkan, masaluhum kamasalil ladzi istauqada nara. Falamma adaa'at ma hawlahu zahaballahu binurihim wa tarakahum fi tughyanihim ya'mahun. Kebenaran itu ketika kalian menyaksikan sesuatu, misalnya kodonditan, ini adalah wujud daripada kebenaran, bukannya lu kejang. Lu terima kebenaran itu kayak lu udah disuguhkan oleh Allah Ta'ala pencahayaan. Maksudnya gimana? Permisalan daripada kamu Andre Tunggal adalah orang yang menyalakan api untuk mengharapkan cahaya. Allah kasih cahaya di balik api tersebut. Lu takut sama cahaya, lu kabur dan lu hidup dalam kegelapan. Sama apa yang terjadi sekarang. Dikasih kebenaran dari kodondi, lu kejang, lu panas. Diajak debat membuktikan kebenaran, lu takut, lu diplomatis, lu ini, lu itu. Ini kebenaran apa? Disuguhkan kebenaran kejang-kejang. Makanya nama lu sekarang Andrit Kenjang gitu. Kamu tertarik untuk apa? Tertarik untuk kemudian bisa sharing hidup, kisah dengan anak-anak Tuhan yang lain. Kamu tertarik untuk menghidupi kebenaran itu. Darah Yesus, anak-anak Tuhan ya, anak-anak Tuhan ya, anak Tuhan ya. Oke. Ya, kamilah apalah anak singkong. Kalian aja anak Tuhan ya. Oke. Berbagi. Kamu tertarik untuk apa? Semakin yang tadinya pelit, akhirnya sekarang menjadi lebih murah hati. Apanya anjir? Itu natural, kagak usah Kristen. Jadi pelit, jadi baik, jadi dermawan, kagak usah Kristen. Semua orang bisa, nggak usah bertuhan. Lu ngejual apa? Ih, goblok kayak ini orang. Ngejual sesuatu yang orang udah punya anjir. Orang udah punya. Lu ngejual produk yang orang udah punya. Buat apa? Jadi biar lu nggak kikir ya. Suka-suka lu ya, anak-anak Tuhan ya. Kalian anak Tuhan ya. Kami anak singkong, diam aja ya. Oke. Paham ya? Kamu akan lebih tertarik untuk apa? Merendahkan dirimu melayani. Oke. Itu perubahan itu tuh. Perubahan apa ya? Misalnya nih, dia Kristen nih. Nah, dia jahat banget pasti Kristen, bunuh orang, nyuri, nyolong dia, main judi, main slot dia misalnya. Dah. Terus dia nggak Kristen lagi jadi baik. Nah, itu gimana tuh kalau ada case yang kayak gitu? Orang setelah meninggalkan Kristen jadi ateis jauh lebih baik tuh. Nggak kikir, jadi dermawan, nggak berjudi lagi, nggak nyabuk, jadi tambah baik. Tuh di mana tuh anak-anak Tuhan ye? Mana anak-anak Tuhan tuh? Ketika dia berubah jadi anak singkong jadi tambah baik tuh. Berubah jadi anak kadal jadi berubah baik tuh, nggak lagi anak Tuhan. Tuh gimana tuh anak Tuhan? Nggak usah ngejual yang kami udah punya deh. Kagak laku coy. Karena dia keluar dari dalam. Bukan sikapmu yang diatur. Tapi ritual gitu. Ritual itu menjadi pelengkap.
pelengkap di mana dalam ritual itu kita menemukan Ada ritual wajib nggak sih? kekristenan. Misalnya kalau orang Islam kan wajib sholat 5 kali sehari. Ritual wajib kekristenan pargo coy. Gereja. Pargoy. Melakukan ibadah-ibadah yang tak pernah diperintahkan dan diwartakan oleh Yesus. Beda gereja, beda cara ibadah. Katolik sama Kristen beda lagi cara ibadah. Ada yang pakai sound, ada yang nyanyi-nyanyi, ada yang ibadahnya diem aja, itu kayak di Katolik. Karena apa? Sebenarnya Yesus nggak pernah melakukan itu. Orang Yesus ibadahnya ke sinagog, bukan ibadah ke gereja. Kalian ibadah ke gereja ikut siapa? Pagan Romawi loh. Itu yang wajib. Atau kayak bulan puasa gini wajib puasa. Kalau Kristen ada wajibnya nggak sih? Wajib yang nggak bisa ditawar. Hidupmu adalah ritualmu. Wajib di Kristen kagak ada yang wajib di Kristen juga, kagak ada yang haram. Lu mau makan upil kayak, lu mau makan kutu kayak, terserah. Makan kutu, makan ketombe, bodo amat, kagak ada yang haram. Pokoknya Yesus Tuhan aja. Lu apapun yang dia lakukan kagak usah peduli dah, kagak usah peduli. Mau makan babi dibenci Elohim, bodo amat, udah ditebus Yesus. Nah, pokoknya kayak gitu. Di Kristen gak usah ditanya, nggak ada yang haram. Semua aman, lakukan aja. Hidupmu adalah ibadahmu. Lu mau Ibadah itu nyolong bukan juga, kamu misalnya lu mau nyolong nih, dalam Kristen lu nyolong, ya udah dosa udah ditebus, ya udah aman, nyolong aja gitu. Oh kalau seandainya dia bilang jangan nyolong itu berdosa, yang melakukan jadi penebusan dosa kagak ada guna, kalian kan ketabrak di situ. Katanya dosa ditebus tapi nggak boleh melakukan kejahatan. Kalau melakukan dosa kejahatan maka berdosa, lalu tebus dosa buat apa? Lu ngomong apa sih Ndre? Aneh lu. Tempat ibadah saja, itu kan simbol agama yang kita lihat. Pergi ke tempat ibadah, pergi ke gereja, misalnya pergi ke gereja dengerin firman, pergi ke gereja bersekutu, memuji Tuhan. Itu adalah ritual yang membawa tips and trick sih. Tip and trick yang bikin kamu tuh getting closer to God. Iya, tapi berarti kayak kewajiban mutlak sebagai seorang Kristen itu ya menjaga hatinya seumur hidup gitu. Membawa hatinya lebih mengasihi Tuhan. Membawa hatinya mengasihi Tuhan. Iya itu setiap agama kali, setiap agama Andre, setiap agama. Kalau orang masuk Kristen dia akan lebih sayang Tuhan. Semua agama sayang Tuhannya, Andre Tangtung. Ini ada orang nih, dulu di Hindu dia baik, tiba-tiba dia pindah Kristen, anjir jadi kriminal tingkat 1. Itu gimana itu? Hah? Di mana kasih sayang Tuhan tuh di mana? Aduh, Andre, gua kesel sama lu, Andre. Lu jadi manusia kayak pajangan doang. Aneh gua sama lu. Udahlah teman-teman ya, makasih banyak ya. Gua udah gak sanggup dengerin lagi. Makin gue dengerin kepala gue yang pusing, kepala gue yang sakit kepala deh tengok dia ngejual sesuatu yang udah ada, jadi buat apa? Ya udah, terima kasih banyak ya udah nonton Almantiki Reaction. Jangan lupa di share, subscribe, like dan komen. Titipkan komentar kalian di kolom komentar apapun itu ya. Jangan lupa buat gibahin Andre Tunggal. Terima kasih banyak. Jangan lupa dipencet tombol like-nya, dan kalau yang ingin berinfak membantu dakwahnya Bang Daman, banyak hal yang kita ingin beli ya. Artinya dalam membangun media, misalnya kayak bangun studio dan banyak hal lah, mau bikin podcast dan semuanya, boleh di rekening yang ada di bawah ini. Jazakallah teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita tutup.